Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 59. Cerita dimulai. Terlihat sang pemimpin sekte asasin langsung mengumpulkan para tetua untuk membahas permintaan kematian Jeok. Sambil memperhatikan poster Jeok, salah satu dari mereka berkata, "Meskipun firasatku tidak enak, namun bukankah ini adalah sebuah permintaan yang terlalu bagus jika kita mengabaikannya? Lagi pula kita bisa saja membuatnya menjadi kematian yang wajar. Jadi aku berpikir tidak akan ada satu orang pun yang bisa melacak jejak kita." Kemudian yang lainnya berkata, "Apakah kau yakin kalau ada sebuah cara untuk bisa membunuh seseorang yang sudah memenangi turnamen Heavenly Dragon? Bukankah kita sudah dengar jika seseorang yang disebut sebagai Thunderbolt telah berdiri di belakangnya? Dan apabila kita gagal, maka hal itu hanya akan membahayakan sekte kita." Ketika semua orang sedang ribut untuk membahas masalah itu, terlihat sang pemimpin langsung mengangkat salah satu dari tangannya. Lalu ia berkata, "Jika kalian begitu khawatir akan gagalnya misi ini, maka itu artinya kalau kita tinggal mengirim seseorang yang sudah pasti akan bisa melakukannya." Mendengar perkataan sang pemimpin, terlihat mereka semua langsung terdiam. Mereka bertanya-tanya, apakah mungkin kalau sang pemimpin ingin mengutus seseorang yang bernama Guihon? Kemudian salah satu dari mereka kembali berkata, "Saat ini Guihon adalah seorang asasin terhebat yang kita miliki. Dia sama sekali tidak pernah gagal untuk menjalankan sebuah misi yang kita berikan kepadanya. Meskipun dia adalah orang yang tepat, tetapi bukankah saat ini dia masih menjalankan misi yang lainnya? Dan misi itu masih membutuhkan banyak waktu untuk bisa menyelesaikannya. Jadi aku rasa kalau kita tidak akan bisa memanggilnya." Dengan santainya sang pemimpin berkata, "Jika dia adalah Guihon, maka aku sangat yakin kalau dia sudah menyelesaikan misi itu." Benar saja, di saat itu Guihon telah berhasil menyelesaikan sebuah misi yang diberikan oleh sekte asasin. Dia membunuh semua orang yang ada di sana dengan begitu keji, sampai-sampai tempat itu telah berubah menjadi lautan darah. Cerita berpindah ketika hari sudah semakin larut. Terlihat Jeok langsung mengambil kesempatan itu untuk melatih seni bela dirinya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mengedarkan energinya. Meskipun begitu lembut, akan tetapi dia memiliki kekuatan penghancur yang akan bisa menghancurkan apa saja yang berada di hadapannya. Kemudian ia pun memejamkan kedua matanya agar energi itu menjadi semakin padat di tangannya. Ketika semuanya telah berkumpul menjadi satu, ia pun langsung melepaskan kekuatan itu sehingga terciptanya sebuah ledakan angin puyuh yang sangatlah luar biasa. Tetapi dari tatapan kedua matanya, terlihat dengan sangat jelas kalau Jeok sama sekali tidak puas dengan apa yang ia tunjukkan. Namun Jeok langsung tersenyum ketika mendengar Yang Hwa yang mengatakan kalau teknik yang ia tunjukkan belumlah sempurna. Lalu ia pun langsung melompat ke atas atap agar ia bisa menikmati malam itu bersama Yang Hwa. Di saat itu ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah langit yang ditaburi oleh ribuan bintang. Setelah menarik nafas panjangnya, Jeok berkata, "Nenek, bolehkah aku bertanya seperti apa dirimu ketika dirimu masih muda?" Sambil tersenyum Yang Hwa berkata, "Di dalam banyak situasi, orang-orang yang berada di zaman dulu jauh lebih baik daripada yang sekarang. Saat ini siapa yang bisa untuk duduk dengan tenang di dalam rumah dan juga makan dengan nyaman di dalam kedai? Bahkan hanya terdengar suara kecil, kalian semua langsung bersiap untuk menarik bilah pedang kalian." Mendengar itu, Jeok pun berkata, "Apakah itu yang dikatakan oleh Sang Ratu Iblis yang sangat terkenal pada dataran Murim? Tetapi yang aku dengar gelar Ratu Iblis telah diberikan secara langsung oleh mantan ketua kultus, yaitu Sang Heavenly Demon." Yang Hwa berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar. Ketika dia telah mencapai posisinya sebagai Sang Heavenly Demon, di saat itu aku masihlah seorang wanita yang seusiamu. Dia adalah seorang panutan dan juga impiannya semua orang di dalam kultus demoni. Dia memulai semuanya yang berawal dari sebuah kelompok yang disebut sebagai Iron Fist. Kemudian dari seorang anggota biasa, ia pun menjadi sang pemimpin pasukan Blackwind. Walaupun begitu singkat, tetapi pelajaran seni bela diri yang ia ajarkan kepadaku telah memberikan sebuah wawasan yang sangatlah luar biasa. Tetapi entah mengapa tiba-tiba saja kau menanyakan sesuatu tentang masa lalu. Asal kau tahu, aku bukanlah orang tua yang sedang menunggu kematian." Jeok berkata,
Nenek, apakah menurutmu kalau aku telah berjalan di jalan yang tepat? Aku hanya ingin mengetahui bagaimana pendapatmu. Yang Hua pun berkata, Jiok, apakah kau menyesali dengan sebuah mimpi yang selama ini kau banggakan untuk menguasai Jianghu ini? Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, mana mungkin kalau aku akan menyesalinya. Jika aku ingin menyusuri jalan itu, maka aku ingin menjalaninya dengan hati yang teguh dan juga tegar. Ketika mendengar Yang Hua yang mengatakan kalau itu tidak buruk, sambil tertawa Jiok pun mengatakan kalau dia memiliki sebuah penilaian yang begitu pelit dan juga singkat. Yang Hua kembali berkata, Jiok, dengarkan aku baik-baik, sebuah jalan yang sudah kau pilih bukanlah sebuah jalan yang akan bisa dilewati tanpa adanya kesulitan. Asal kau tahu memegang sebuah kekuasaan, maka itu artinya kau telah berdiri di atas kepalanya orang lain. Apakah kau memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat untuk membuat mereka bisa tunduk dan juga sukarela mengikutimu tanpa adanya sebuah paksaan? Karena dirimu yang memiliki mimpi itu, maka hanya dirimu yang mampu berjalan di jalan itu. Tetapi yang terpenting saat ini adalah kau tidak perlu terburu-buru untuk melakukannya. Ketika hati sudah rusak dan juga semakin lama waktu yang berlalu, maka ia akan menjadi semakin keras dan juga semakin buruk. Jika dirimu memang memiliki niatan yang baik, maka kau harus menjalani kehidupanmu tanpa melupakan akan hal itu. Dan di dalam hal itu tidak akan buruk apabila kau menjadi seperti ayahmu. Apabila kau telah teguh untuk menjalaninya, meskipun kau menjalaninya sudah bertahun-tahun, maka kau akan paham kalau perkataanku yang tadi bukanlah sesuatu yang buruk. Terlihat Jiok hanya tersenyum setelah mendengar sebuah nasihat yang diberikan oleh Yang Hua. Kemudian tanpa pikir panjang sedikit pun, ia pun langsung memeluk tubuh Yang Hua sembari berkata, dengan semua nasihat yang nenek berikan kepadaku, bagaimana mungkin aku tidak sayang kepada nenek? Cerita berpindah pada klan Bekon. Di saat itu Im Hagi sedang menikmati secangkir minumannya. Lalu Im Hagi berkata, semenjak kepergian kakek, yang aku perhatikan semua orang telah memperlakukan keluarga utama kita layaknya seperti anjing jalanan. Beberapa dari mereka telah berkeliling mengitari Jianghu ini sembari dengan bangga mengatakan kalau merekalah yang sudah membunuh kakek. Bahkan aliansi surga selatan sudah sangat berani mengirimkan para penyusup untuk melakukan pembunuhan. Tepat di hadapannya, Bong Suchan berkata, jujur saja aku juga merasa marah. Tetapi saat ini prioritas utama kita adalah perombakan di dalam aliansi. Jadi untuk balas dendam kepada Jiok, aku rasa kita akan menundanya terlebih dahulu. Terlihat Im Hagi sangatlah terkejut ketika mendengar Bong Suchan yang melanjutkan kata-katanya. Saat ini aku berpikir kalau dirimu secara resmi harus mengambil posisi itu sebagai pemimpin utama keluarga kita. Im Hagi berkata, sampai saat ini aku belum memiliki sebuah dukungan yang begitu kuat. Bukankah jika terburu-buru, maka hal itu hanya akan memicu pemberontakan? Bong Suchan kembali berkata, Tuan Muda, kau adalah orang satu-satunya penerus sah dari keluarga utama. Apabila kita tidak cepat untuk menentukan kepala keluarga yang baru, maka keluarga aliansi surga selatan akan melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan keluarga kita. Setelah menarik nafas panjangnya, Im Hagi berkata, Bong Suchan, apa yang kau katakan memanglah benar. Keluarga aliansi langit utara harus bangkit lagi di bawah kepala keluarga yang baru. Untuk saat ini kita akan berfokus kepada pertahanan dari serangan yang akan dilancarkan oleh para bajingan itu. Kemudian tentang dendam kita kepada Jiok, sudah pasti akan ada banyak orang yang sangat ingin mendapatkan kepalanya selain diriku. Cerita berpindah pada wilayah kekuasaan Sekte Azure Heaven. Di saat itu, para penjaga telah berjalan mengitari hutan untuk menjaga wilayah mereka. Lalu salah satu dari mereka berkata, di malam yang seperti ini kita harus lebih berhati-hati karena bulannya tidak terlihat. Saat ini sekte kita telah menarik perhatian seluruh Jianghu. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Kemudian salah satu dari mereka langsung memberikan sebuah isyarat kalau dia telah merasakan kehadiran orang lain. Menyadari akan hal itu, ia pun bergumam, karena dirimu sudah memberikan sinyal ini, maka aku pun merasakan kehadiran orang lain yang begitu samar. Terlihat salah satu dari mereka langsung bersiap untuk menembakkan sebuah suar agar ia bisa mengirimkan sebuah sinyal kepada sekte kalau mereka telah diserang oleh para penyusup. Namun tiba-tiba saja mereka berdua langsung terdiam ketika menyadari kalau orang itu telah berdiri di belakangnya. Seketika itu juga mereka berdua langsung menarik bilah pedang mereka masing-masing dan bersiap untuk menghadapi orang itu yang memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Pada sisi yang lain, terlihat Jiok langsung menyipitkan kedua matanya. Lalu ia berkata,
Saat ini yang aku rasakan ada seseorang yang memancarkan hasrat membunuh yang begitu kuat di dalam hutan. Tetapi siapa sebenarnya orang itu? Benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama, orang itu telah berhasil mengalahkan kedua penjaga yang mencoba untuk menghalanginya menyusup ke dalam sekte Azur. Sambil bersiap untuk membunuh penjaga itu, ia berkata, "Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau mereka jauh lebih hebat daripada yang aku perkirakan. Oleh sebab itu, mereka semua harus dimusnahkan sekarang juga." Namun ketika ia menebaskan senjatanya, tiba-tiba saja senjata itu langsung terpental ke udara. Sontak orang itu sangatlah terkejut ketika melihat Giok yang telah datang di hadapannya tanpa memancarkan hawa kehadirannya. Bahkan orang itu sama sekali tidak bisa melarikan diri ketika Giok yang mencekik batang lehernya. Terlihat para penjaga begitu bahagia karena mereka telah ditolong oleh Giok yang merupakan ketua sekte yang mereka hormati. Di saat itu, Giok telah datang dengan secepat mungkin karena ia merasakan kalau ada seseorang yang telah mengancam ketenangan sektenya dan juga orang-orang yang berada di dalamnya. Ketika mendengar Giok yang bertanya apakah mereka baik-baik saja, penjaga itu mengatakan kalau mereka hanya mengalami luka luar yang tidak fatal. Terlihat penyusup itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan wajahnya menjadi pucat dan juga berkeringat dingin ketika berhadapan dengan Giok. Dengan tatapan mata yang tajam, Giok berkata, "Dasar sialan, bisa-bisanya kau sangat berani mencoba membunuh prajuritku di rumahku sendiri. Jadi katakan kepadaku siapa yang mengirimmu ke tempat ini." Namun Giok langsung menyipitkan kedua matanya ketika melihat kalau orang itu sudah mati dengan darah yang bersimbah di mulutnya. Melihat itu, Giok berkata, ternyata dia memilih untuk bunuh diri dengan menggigit pil racun yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Sepertinya dia adalah seorang asasin. Tepat di belakangnya, penjaga itu berkata, "Aku tidak menyangka kalau dia tanpa ragu untuk melakukannya. Jujur saja, aku bertanya-tanya apa sebenarnya yang ia pikirkan." Giok berkata, "Yang aku lihat ekspresinya sangat jelas mengatakan kalau ada sesuatu yang lebih ia takuti daripada kematian. Dia pasti takut kepada seseorang yang sudah mengirimnya ke tempat ini. Bisa dikatakan kalau dia hanyalah seekor tumbal untuk memancing pergerakanku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.